Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Bapak Ibu, para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu di salah satu rumah Allah. Semoga pertemuan kita di malam hari ini pertemuan yang mendatangkan rahmat, keberkahan dan ampunan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi terus diumumkan kepada DKM ayeuna teh tos tahun alhamdulillah teh karawasnya. Kemarin ada pesan selingan dulu Ustadz, hadisnya nanti dilanjut lagi pertemuan berikutnya karena sudah setahun. Jadi sekarang apa? Ujian dulu gitu Pak? Bukan ya, bukan ujian. Hari ini kita akan selingan dulu membahas, bukan selingan, kita akan ganti tema hari ini aja ya. Tema berkaitan dengan Al-Quran. Ini belajar juga, ya, sama kayak belajar hadis. Jadi Bapak Ibu boleh, karena nggak mau ujian atau tema Al-Quran? Tema atau ujian? Salah satu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim adalah Al-Quran. Dan Al-Quran adalah ilmu nomor satu paling tinggi, paling agung, karena dia adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalam Allah yang diturunkan sebagai panduan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita akan selamat, kata Nabi, kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Berarti kita juga harus kenalan dengan Al-Quran. Nah, ilmu Al-Quran itu luas sekali. Malam ini saya akan coba mengajak belajar berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Kita tahu wahyu Allah SWT yang diturunkan di bumi ini banyak. Selain Al-Quran ada berapa? Wahyu Allah yang diturunkan di bumi selain Al-Quran ada berapa? Totalnya ada berapa? 4. Betul kan? Apa sedikit? Nabinya berapa? Tahu nggak? Nabinya 120.000 nabi, Rasulnya 315 Rasul. Kok dikit ya wahyunya? Wahyu yang diturunkan dalam hadis sahih disebutkan jumlahnya ada 104. Dari 104 itu intisarinya ada dalam 4 wahyu, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Intisari 4 wahyu tadi, Zabur, Taurat, Injil, ada dalam Al-Quran. Dan intisari Al-Quran yang 30 juz itu ada di surat apa? Surat Al-Fatihah. Intisari surat Al-Fatihah ada dalam satu ayat. Ayat yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atas paling tadi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran berbeda ketika menurunkan kitab-kitab lain. Zabur, Taurat diturunkannya langsung satu kitab. Al-Quran diturunkannya berangsur-angsur. Gimana Allah menurunkan Al-Quran? Pendapat yang paling kuat, ini pendapat jumhur mufassirin,
pendapat Ibnu Abbas dan sebagian besar para sahabat, turunnya Al-Quran itu 2 kali. Kok 2 kali? Pertama kali turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini berada di langit dunia, tempat menyimpan rahasia-rahasia Allah. 30 juz langsung disimpan di Baitul Izzah. Ini berdasarkan hadis sahih dalam banyak riwayat dan riwayat Al-Hakim dan yang lainnya. Setelah disimpan di Baitul Izzah, kemudian baru diturunkan ke Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, dimulai dari surat Al-Alaq. Terakhir surat apa? Terakhir surat apa? Ada Al-Maidah, ada Idza Jaa Nasrullah. Ini beda-beda dulu di sini nih. Ada lagi yang lain? Surat terakhir, surat paling terakhir, ayat yang wahyu paling terakhir yang diturunkan adalah ayat ke-281 dari surat Al-Baqarah. Sebelum ayat hutang piutang, diturunkan di Sahih riwayat Muslim disebutkan diturunkan 9 malam sebelum Rasulullah wafat. Bunyinya, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Adapun Al-Maidah ayat 5 yang banyak Al-Maidah ayat 3 yang banyak diceritakan, disampaikan oleh para mubalik, para ustaz, yang bunyinya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ini bukan ayat terakhir. Ini turunnya di Arafah waktu Nabi sedang haji. Setelah Nabi ini turun di Arafah nih, kemudian Nabi ke Mina. Di Mina masih turun, masih ada wahyu yang lain, surat An-Nasr, Idza Jaa Nasrullah. Habis itu Nabi pulang ke mana? Ke Madinah, masih ada turun. 80 hari kemudian Rasulullah wafat. Nah, jadi ayat terakhir itu bukan yang ayat surat Al-Maidah itu. Tapi kok banyak yang cerita gitu ya Ustaz? Nah, jawabannya adalah ayat Al-Maidah ayat 3 itu, al-yauma akmaltu lakum itu adalah ayat terakhir tentang faraid, tentang kewajiban-kewajiban dalam agama. Jadi ketika Nabi sedang haji, turun ayat itu menjelaskan, hei umat Islam, sudah selesai nih tugas syariatnya. Sholat sudah diajari, zakat sudah diajari, saum sudah diajari, haji ini sudah diajari, selesai, tidak ada lagi kewajiban setelah ini. Begitu. Bukan ayat terakhir dari Al-Quran, tapi ayat terakhir berkaitan dengan apa? Faraid, syariat yang wajib. Nah, setelah itu masih turun surat Idza Jaa Nasrullah. Kalau ditanya surat apa yang lengkap paling terakhir turun, surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, turunnya 80 hari sebelum Rasulullah wafat, waktu Nabi berada di Mina. Setelah itu masih turun beberapa wahyu, ayat riba, ya, ayat hutang piutang, ayat halalah, itu turun di mana? Di Madinah sebelum Rasulullah wafat. Dan yang terakhir adalah ayat ke-281 dari surat Al-Baqarah. Nah, ini turunnya berangsur-angsur. Turun pertama sekali di mana? Di Baitul Izzah, yang disebutkan oleh Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Para mufassir mengatakan Al-Quran kalau disebutkan anzala artinya turun langsung semuanya. Kalau nazzala turunnya sedikit. Maka ayat ini surat Al-Qadar, Ad-Dukhan, ya, inna anzalnahu maknanya turun langsung 30 juz kemana? Ke Baitul Izzah di langit dunia. Nah, ada pun turun ke Nabi secara berangsur-angsur setelah itu. Sekarang saya tanya, kan Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berarti Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kapan terjadinya? Tanggal berapa? 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Di Indonesia peringatan nuzulul Quran tanggal sabaranya? Nah, tanggal 17. Kenapa? Kenapa, Bu?
Nah, ada yang berpendapat tanggal 17 Ramadan itu surat Al-Alaq pertama kali turun yang berangsur-angsur. Adapun yang langsung 30 juz itu turunnya di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana disebutkan surat Al-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami menurunkannya langsung di malam penuh berkah, yaitu di malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian di malam Lailatul Qadar Allah turunkan. Setelah itu Allah turunkan kepada Nabi. Ini ada khilafiyah, tapi ini pendapat jumhur yang saya ceritakan ya. Turun kepada Nabi berangsur-angsur dari surat Al-Alaq sampai surat An-Nas selama 23 tahun. Dari yang turun ini ada yang diturunkan karena ada sebab, ada yang diturunkan tidak ada sebab. Jadi tidak semua Al-Quran itu turun ada sebab-sebab. Yang dimaksud adalah ada pertanyaan atau ada kejadian baru turun. Enggak semuanya. Maka Al-Quran itu tidak semuanya ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, sekarang Bapak Ibu, berarti setiap muslim harus tahu proses turunnya Al-Quran dan apa sebab turunnya Al-Quran. Makanya ada namanya ilmu asbabun nuzul, ilmu tentang sebab turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran ini turunnya dari langit, turun kepada Nabi berangsur-angsur. Ada 2 ayat, 5 ayat, 10 ayat, ada 1 surat. Setiap turun Nabi SAW harus menghafalnya dan turunnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan turunnya Al-Quran itu merupakan ujian yang berat. Allah mengatakan inna sanuti 'alaika qaulan tsaqila. Kami akan memberikan kepadamu perkataan yang berat. Nah, sebelum kesini ada pertanyaan nih, ngapain ya Allah diturunkan dulu 30 juz di Baitul Izzah di langit dunia? Tujuannya untuk memberikan informasi ke penduduk langit, yaitu para malaikat. Hei para malaikat, ini wahyu terakhir sudah diturunkan. Berarti Nabi terakhir sebentar lagi bakal diutus. Berarti kiamat sebentar lagi terjadi. Alam semesta akan dihancurkan. Umat paling baik akan muncul, Nabi terbaik akan muncul, dan ini adalah wahyu terbaik. Nah, jadi diumumkan untuk mengagungkan perkara Al-Quran dan mengagungkan perkara Nabi Muhammad SAW dan mengagungkan perkara umat. Makanya Bapak Ibu, siapa saja yang bersama dengan Al-Quran dia pasti mulia. Coba, Al-Quran itu diturunkannya oleh malaikat siapa? Jibril. Maka Jibril jadi sayyidul malaikat, tuannya malaikat. Al-Quran itu diturunkan di bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan terbaik. Al-Quran diturunkannya di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar menjadi malam terbaik. Al-Quran diturunkannya kepada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad menjadi umat terbaik. Nah, Allah diinformasikan ke penduduk langit karena Al-Quran itu mulia dan agung, sampai-sampai banyak wahyu yang ketika turun diiringi oleh ribuan malaikat. Dalam riwayat disebutkan ada surat apa nih? Ada surat Al-An'am ketika turun diiringi oleh 70.000 malaikat. Karena agungnya surat ini. Kita mah baca kita. Kalau ditanya apa panduan hidup kamu? Al-Quran. Tapi jarang dibaca. Waktu turun malaikat menyambutnya. Waktu turun ayat kursi disambut oleh 80.000 malaikat. Nah, kemudian diturunkan pada Nabi berangsur-angsur. Ketika turun berangsur-angsur ini, kenapa Allah menurunkan berangsur-angsur? Karena yang pertama untuk meneguhkan hati Nabi. Karena setiap turun membuat semangat Nabi, menguatkan hati Nabi setiap ada tantangan dakwah dan kesulitan dan kemadaratan yang diberikan oleh orang-orang kafir. Jadi untuk meneguhkan hati Nabi SAW, turunnya sedikit-sedikit berangsur-angsur. Yang hikmah yang kedua, kenapa turun berangsur-angsur? Untuk memberikan jawaban sebagai mukjizat. Tahu nggak arti mukjizat itu apa?
Mukjizat itu yang menghancurkan, melemahkan. Dari kata ajaza, lemah. Mukjizat yang melemahkan yang lain. Gitu. Nah, Al-Quran turun untuk melemahkan. Ada pertanyaan. Ada orang bertanya, "Hei Muhammad, kalau kamu Nabi, coba jawab begini dan begini. Apa jawabannya?" Nah, turun wahyu. Kemudian oleh Nabi dijawab. Nabi tenang. Nabi diejek, dicaci maki. Turun wahyu untuk meneguhkan itu. Nabi diusir dari Mekah. Mau hijrah kemana? Ke Madinah. Waduh, sedih, mau meninggalkan kota tercinta, kota Mekah, tempat kelahiran, dan banyak sahabat yang diusir. Nabi sedih. Di surat Al-Ankabut, surat terakhir turun waktu di Mekah nih, tiba-tiba ada ayat bunyinya, "Dan kami telah mengutus Nabi Nuh, dan dia berdakwah di kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun." Ini ngapain diceritakan di sini, nyempil di ayat ini? Allah memberikan motivasi bagi Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau baru berdakwah 13 tahun. Ini ada Nabi dakwahnya 950 tahun. Umatnya cuma 80 orang. Semangat gitu. Jadi turun untuk memberikan semangat kepada Nabi SAW dan untuk menjawab tantangan-tantangan. Maka ketika turun ada ayat-ayat yang ada sebabnya yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Sebab turunnya Al-Quran untuk apa? Ilmu sebab turunnya Al-Quran termasuk ilmu yang sangat penting. Dan Al-Quran ada yang ada sebab, ada yang nggak ada sebab. Yang paling banyak yang nggak ada sebabnya. Yang ada sebabnya ini sedikit. Nah, turunnya Al-Quran ada sebab. Misalnya Nabi SAW ditanya, "Hei Muhammad, kalau kamu Nabi, coba ceritakan Allah itu istrinya berapa, anaknya berapa?" Begitu. Kemudian turun wahyu, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Kemudian Nabi waktu itu lagi tidak didatangi Jibril 2 hari. Kemudian Nabi gundah, kok Jibril nggak turun-turun. Kemudian ada orang musyrik mencaci maki Nabi. Ada perempuan sudah tua datang ke depan rumah Nabi dan teriak. Kata orang musyrik ini, "Hei Muhammad, inna syaitonaka qad dhahaba. Setan kamu sudah pergi," katanya. Nabi sedih dibilang begitu. Kemudian turun surat Wadduha wal laili idza saja, ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Allah enggak meninggalkan kamu. Begitu. Nah, turun untuk meneguhkan hati Nabi, memberikan jawaban kepada orang-orang musyrik. Dan untuk apa lagi asbabun nuzul kita harus tahu untuk mengetahui ini ayat maknanya apa. Ayat ini itu artinya apa? Karena kalau enggak pakai asbabun nuzul bisa maknanya bisa salah. Contoh, Allah berfirman bunyinya begini. Surat Al-Imran, "La tahsabanna alladziina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Fala tahsabannahum bimafazatin minal 'adabi wa lahum 'adabun alim." Kata Allah ini. Coba kita dengar. Nanti Bapak Ibu kalau baca terjemah pasti bingung tuh artinya apa. Bunyinya gini, "La tahsabanna alladziina yafrahuna bima ataw." Jangan mengira tuh orang-orang yang bangga kalau sudah melakukan sesuatu, atau mereka yang bangga pada dirinya padahal tidak melakukan apa-apa. Jangan kamu kira tuh mereka itu, melainkan mereka ini bakal mendapatkan siksa dari neraka, siksa yang pedih. Walahum adzabun alim. Saya ulangi lagi, kata Allah apa tadi di ayatnya? Jangan kamu kira orang yang suka, yang bangga karena sudah melakukan sesuatu. Ibu-ibu pulang dari alam, waduh ibu meni rajin ngawas, aduh alhamdulillah neraka kata surat Al-Imran. Jadi Allah bilang gitu. Jangan kamu kira orang yang apa? Orang yang
Orang yang senang bangga karena melakukan sesuatu, atau bangga padahal tidak melakukan sesuatu. Karena rajin ke masjid ketemu orang, hari ahli masjid mas saum terusnya, senang padahal nggak lagi saum. Neraka tuh. Gawat nggak kalau nggak ngerti asbabun nuzul? Gawat. Dulu ada khalifah di zaman Muawiyah, baca ayat ini takut dipanggil pembantunya, sana pergi ke Ibnu Abbas, tanyain ini artinya apa. Kalau enggak nanti kita bakal celaka kalau salah arti ini. Ibu-ibu kalau baca terjemah nggak akan ketemu atau artinya. Datang ke Ibnu Abbas, ini tuh apa artinya? Kita kalau senang nggak melakukan apa-apa, senang dipuji, neraka. Kalau kita melakukan sesuatu senang dipuji juga, neraka juga. Kata Ibnu Abbas, bukan itu maksudnya. Ayat ini turun sebabnya adalah ketika pendeta-pendeta Nasrani berdebat dengan Nabi tentang Nabi Isa dan Maryam, Bunda Maryam. Nah, orang-orang Nasrani ini kalah debat, tapi mereka sombong, merasa bangga. Turun ayat ini ngasih tahu, kamu tuh salah, kok bangga, neraka. Kata Ibnu Abbas, ayat ini mah khusus buat siapa? Orang Ibrahim, orang Nasrani yang datang waktu itu ke kota Madinah. Nah, Bapak Ibu kalau baca terjemah ayat itu penjelasannya kan? Ayatnya dina asbabun nuzul. Contoh lain, nih pentingnya tahu asbabun nuzul. Ada ayat bunyinya inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya sofa, marwah adalah syiar-syiar Allah. Kata Allah, faman hajjal baita aw i'tamara, siapa saja yang haji atau umrah, maka fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, tidak berdosa kalau dia melakukan sa'i. Sekarang saya tanya, sa'i itu hukumnya apa? Tapi ayatnya kok enggak gitu? Kata Allah gini, sofa, bukit sofa, marwah ini syiar Allah. Kalau lagi haji sama umroh, nggak apa-apa kalau mau sa'i. Jadi wajibnya gitu. Kelihatannya jadi nggak wajib. Sama kayak polisi bilang begini. Kata polisi, kamu kalau lagi naik motor nggak apa-apa pakai helm, nggak apa-apa bawa STNK, nggak apa-apa bawa SIM. Wajib nggak? Jadi nggak wajib kalau bilang begitu. Nah Allah bilang nggak apa-apa, nggak berdosa kalau mau sa'i. Wah, berarti nggak wajib dong. Tapi kata Nabi di hadis, sa'i itu hukumnya wajib. Lalu terus gimana ayat? Nah, ada sahabat nanya ke Aisyah, wahai Aisyah, apa ini maksudnya? Aisyah jelasin dengan apa? Asbabun nuzul. Kata Aisyah, maksud ayat ini turun ketika para sahabat mau sa'i, banyak berhala-berhala di sekitar Safa dan Marwah. Mereka nggak mau sa'i. Mereka juga sering ingat pernah nyimpan berhala di situ. Turun ayat ini ngasih tahu, nggak apa-apa ada berhala juga, sa'i aja. Ini belum pembebasan kota Mekah, belum dibersihkan dari kemusyrikan, nggak apa-apa, sa'i aja. Jadi maksudnya bukan lagi menjelaskan hukum sa'i, ini lagi menjelaskan sahabat tidak apa-apa sa'i walaupun lagi banyak berhala. Ketahuannya di mana? Asbabun nuzul. Tak pernah ke dina terjemahan? Tidak ada dina terjemahan. Nah, inilah pentingnya ilmu asbabun nuzul. Dan asbabun nuzul ini menjelaskan kuatnya hubungan Nabi dengan malaikat Jibril alaihi salam. Makanya Al-Quran itu turun berangsur-angsur untuk menghantam serangan-serangan orang-orang kafir. Contoh, Nabi didatangi oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu kerjaannya suka nanya-nanya, tapi bukan untuk beramal. Kalau sekarang banyak orang bertanya bukan untuk beramal, mirip Sarata. Ya, naros ya. Ustaz, kumaha sih cara ngapalkeun Quran teh? Udah dijelaskan panjang lebar. Oh, nuhun. Tos ya. Ibu pada ngapalkeun henteu naros yang terang. Orang Yahudi dulu tuh suka gitu, Bu.
Kalau dalam hadis riwayat Anas, kalau Nabi lagi duduk, Yahudi lewat, kata Yahudi bisik-bisik, tuh Muhammad ayo tes, ditanya, gitu orang Yahudi. Ngeri kita kalau suka gitu tuh. Ya, jadi bertanya itu sesuatu yang kita butuhkan yang akan kita amal. Nggak boleh bertanya hanya untuk ngecek doang. Ya, kesel nggak ada tukang dagang lewat, nasbor tengah malam. Pak, ayah kene, ayah alhamdulillah atuh Pak, lancar kan. Kesel nggak tukang nasi gorengnya? Kesel, mau sih. Sugan teh meser. Nah, jadi lihat orang Yahudi orang Yahudi itu gini, bahkan dia memprovokasi orang musyrik untuk ngetes Nabi Muhammad. Mereka bilang, orang Mekah, tanya tuh dia, kalau dia Nabi dia pasti menjawab, siapa pemuda yang pernah ditidurkan di guha, siapa laki-laki yang pernah keliling di bumi ini, timur dan baratnya, dan apa itu ruh. Nabi ditanya, hai Muhammad, kalau kamu Nabi coba ceritakan tentang para pemuda yang ditidurkan di guha, tentang laki-laki yang pernah keliling di bumi ini, timur dan baratnya. Turun surat Al-Kahfi yang di dalamnya ada tentang kisah Ashabul Kahfi, dan di dalamnya ada kisah tentang Dzulqarnain yang pernah berkeliling di bumi, dan tentang ruh disebutkan di surat Al-Isra. Lihat, turunnya Al-Quran berangsur-angsur untuk menjawab segala tantangan, dan turunnya Al-Quran, ya, sebab turunnya Al-Quran juga itu hikmah bagi kita. Karena Al-Quran turun untuk menjawab kesulitan-kesulitan. Contoh, di zaman Nabi ada seorang sahabiah namanya Khawlah binti Tha'labah. Khawlah binti Tha'labah ini datang ke Nabi, terus bilang begini, adanya, lanjut aja ya. Khawlah binti Tha'labah kemudian bilang kepada Nabi begini, ya Rasulullah, aku dizihar sama suami. Zihar itu apa? Lihat itu apa, Bu? Lihat itu bilang, istriku seperti ibuku, punggungnya seperti punggung ibuku, rambutnya saya jika rambut mama. Jadi hari itu teh, zaman dulu sebelum Islam itu teh talak bilang begitu teh. Istriku, tangan kamu tuh kayak tangan ibu aku loh. Talak kalau zaman dulu. Nah, Khawlah ini datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku dizihar sama suami namanya Aus bin Somit suami. Dizihar gimana ya Rasulullah? Talak itu dalam Islam. Nah, ini belum ada hukumnya di Islam. Kemudian Nabi dia karena belum ada wahyunya. Kemudian ya udah ikuti aja yang ada. Khawlahnya protes, nggak bisa dong kalau cerai. Ini anak-anak saya gimana? Banyak anak saya. Terus ini didebat. Kemudian setelah itu turun surat Al-Mujadilah. Allah berfirman, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar perkataan seorang perempuan yang mendebat kamu tentang suaminya. Wa tashtaki, dan dia melaporkan tentang suaminya kepada kamu. Dan ini hukumnya. Hukumnya apa? Kalau mendihar harus membebaskan budak. Kalau nggak ada budak harus saum 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak sanggup maka memberikan makan 60 fakir miskin. Nah ini dihar, namanya dihar, bahaya, hati-hati. Ya. Nah, turun Al-Quran untuk menjawab permasalahan tadi. Beres tuh permasalahannya, selesai. Terus apalagi hikmah lain? Kita tahu asbabun nuzul untuk tahu hikmah ditetapkannya syariat. Sekarang punten ya, banyak perempuan-perempuan mau pakai nutup aurat, pakai hijab aja susah banget. Nanti aku modelnya juga belum ketemu, belum tahu model yang bagus yang gimana gitu. Nah, kalau tahu asbabun nuzulnya atau kisah ketika turunnya ayat menutup aurat, kita akan semangat. Diriwayatkan dari Aisyah, ketika turun ayat hijab itu, para sahabiah pulang ke rumah, ada spray diambil, ada handuk diambil, ada gorden diambil, semuanya dipakai untuk menutup auratnya. Kita sekarang
Ya, nanti aja. Yang penting soleh dulu hatinya. Hati itu tidak dikatakan soleh kalau badannya tidak taat sama Allah. Ada nggak orang mabuk lagi mabuk? Taat atau sama Allah, jangan mabuk. Hati saya mah taat soleh, dia mah mabuk mah beda. Bisa gitu kan? Nggak bisa. Jadi orang dikatakan soleh badannya, hatinya soleh kalau aktivitas badannya soleh. Berarti dia benar soleh kalau dia badannya soleh, hatinya soleh. Nah, turunnya Al-Quran untuk menjawab itu semuanya. Lihat, Al-Quran itu turun, dan setiap kali turun dia diturunkan, Al-Quran diturunkan oleh Allah berangsur-angsur tanpa jadwal dan berat bagi Nabi SAW. Ya, coba Bapak Ibu menghafal Quran berat gak? Berat. Ingin tahu rasanya Nabi dulu menerima Al-Quran? Kata Nabi ini, jangan itu dulu, ya hadis ini dulu. Zaid bin Thabit, penulis sekretaris Nabi, lagi duduk di samping Nabi. Ini pahanya berada di bawah paha Nabi, jadi lutut paha gitu ya, sila gitu. Nah, ujungnya ini di bawah Nabi. Kemudian kata Zaid, ketika aku sedang duduk sedang menulis, tiba-tiba Jibril turun menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW, salah satu ayat di surat An-Nisa. Kata Zaid, ketika turun kaki aku terasa seperti mau remuk, sakit sekali, berat menerima wahyu. Iya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, waktu Al-Quran diturunkan di Madinah, kata Aisyah, pernah Al-Quran diturunkan kepada Nabi, wahyu diturunkan kepada Nabi di musim dingin, menuju tiris di kota Madinah, di malam hari, dan Nabi basah kuyup dengan keringatnya. Dalam hadis lain kata Aisyah, Nabi pernah lagi jalan di untanya, turun wahyu, untanya langsung duduk, nggak bisa berdiri untanya, lehernya nempel di tanah. Jibril selesai, untanya jalan lagi. Berat Al-Qurannya. Nah, umat Islam hari ini sudah mulai meninggalkan Al-Quran. Nabi dulu berjuang buat, dan Al-Quran itu turun kepada Nabi sedikit-sedikit dan tidak ada jadwal. Nabi janjian gak sama Jibril? Enggak. Bahkan kata Nabi pernah lagi sholat subuh turun lagi, ngimamin Nabi, turun Jibril menyampaikan wahyu. Pernah Nabi lagi di atas kasur, turun Jibril menyampaikan wahyu. Pernah Nabi lagi perang di perang Badar, turun surat Ar-Rum. Nah, lihat, Nabi nggak punya jadwal, Nabi nggak bisa bilang Jibril punten atau enjing mah ulah di luhur tahun 10 pas bobo abdi teh. Gitu nggak? Ya, nggak bisa gitu. Ya harus diterima aja tuh. Dan Nabi, cobi aina Abi Bedenaros. Nabi waktu menerima wahyu tadi kan terpisah-pisah tuh ayat Al-Qurannya. Nabi bawa buku sama pensil nggak? Enggak. Diapain oleh Nabi? Dihafal, disimpan di sini. Padahal turunnya acak-acakan. Setiap bulan Ramadan Nabi dipanggil oleh Jibril untuk belajar, disuruh baca semua wahyu dalam setahun yang turun. Oleh Nabi dibacakan, kata Jibril, ayat ini simpan di Al-Baqarah, ayat ini simpan di Ali Imran, ayat ini masukkan ke Al-Maidah, ayat ini masukkan ke surat Al-A'raf, ayat ini masukkan ke... Coba, Nabi semuanya di sini nggak bawa apa-apa. Nabi itu manusia paling kuat jiwanya, paling kuat fisiknya, paling kuat hafalannya. Paling kuat hafalannya. Nah, ini tentang turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran ini ketika diturunkan, ada yang diperlihatkan oleh Allah keutamaan yang sangat besar, ada yang turun normal. Jibril turun dengan pencatat pembawa kitab. Nah, ada yang mengatakan, para ulama mengatakan Jibril turun sendiri, ada juga, tapi ada wahyu yang dia disambut seperti tadi ayat kursi. Ayat kursi itu disebut apa? Ayat kursi keutamanya apa? Ayat kursi itu disebut Sayyidul ayat, Sayyidul Quran, tuannya Al-Quran, ayat yang paling afdol, yang paling agung.
Nah, kalau ayat kursi itu ayat paling agung. Kalau hadis yang mirip ayat kursi apa? Kalau hadis yang paling agung hadis apa? Ada yang tahu nggak? Hadis tentang Allah itu tidak tidur. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, innallaha la yanam wa la yanbaghi an yanam. Allah tidak pernah tidur dan tidak pantas Allah itu tidur. Setiap hari Allah menurunkan keadilan. Allah mengangkat dan menghancurkan seseorang dengan keadilan itu. Kemudian Allah mengangkat amalan malam sebelum siang datang. Allah mengangkat amalan siang sebelum malam datang, dan seterusnya. Ini hadis sebutnya kedudukan seperti ayat kursi. Kalau sekarang saya tanya, ini ngetes nih, kan ini pura-pura ujian aja. Kalau di Al-Quran tadi ada Sayyidul Ayat, Sayyidul Quran, atau ada Al-Quran paling agung, ayat paling agung. Sekarang ada induk Al-Quran. Ibunya Al-Quran itu surat apa? Al-Fatihah. Kalau hadis yang mana? Udah pernah dibahas di sini. Udah masuk pembahasan. Yang kalau di Al-Quran mah Al-Fatihah. Nah, kalau di hadis itu apa? Ada yang tahu nggak? Yang bisa jawab dapat hadiah hadis sholat, ada makanan gitu. Ada yang tahu hadis yang mana? Hadis yang kedua. Hadis apa yang kedua disebutnya? Ini udah setahun benar-benar ujian ini. Hadis kedua hadis apa? Hadis Jibril. Masih ingat nggak? Wa Umar radhiyallahu taala anhu ayatun qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin tala alaina rajulun shadidul bayadi thiyab shadidus sawadi syari la yura alaihi atharu safar wa la yarifuhu min ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasada rukbatayhi ila rukbatayhi wa waqafahi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Itu tentang Islam, tentang iman. Nah, itu disebutnya umul hadis. Induknya apa? Induknya hadis. Jadi ada induk Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah, induk hadis Jibril. Ya, hadis Jibril. Nah, ini keagungan Al-Quran. Sekarang saya akan masuk ke ayat kursi. Sekarang ini, kan ini materinya bebas, dan daripada ujian mendingan materi bebas. Jadi ini, saya mau tanya lagi, ayat-ayat yang banyak keutamaannya dengan hadis sahih itu rata-rata atau hampir semuanya berkaitan sama apa? Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tauhid. Setiap hadis yang keutamaannya ada disebutkan dalam hadis sahih. Itu adalah hadis ayat-ayat yang berkaitan, surat-surat yang berkaitan dengan apa? Dengan tauhid. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian yang ketiga ayat kursi, yang keempat 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini ayat tentang Allah semua, tentang tauhid. Yang tentang tauhid. Nah, ayat kursi, kata Nabi ketika mengetes siapa? Ada sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu lagi di masjid. Ditanya, ya wahai Ubay, ya Ubay, sebutkan ayat apa di Al-Quran yang paling agung, yang paling utama. Wahai Ubay, sebutkan ayat apa yang di Al-Quran yang paling agung. Bayangkan itu, Al-Quran 6.600 sekian ayat. Ubay dites untuk jawab, mana pilih satu ayat yang paling agung. Ubay nggak bilang, Rasulullah besok boleh nggak jawabannya, saya mau nyari dulu. Enggak. Ubay langsung jawab. Pertama Ubay bilang Allah wa Rasuluhu a'lam, karena itu penghormatan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi mengulang lagi, apa? Coba jawab maksudnya. Kata Ubay, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian Nabi menepuk dadanya Ubay. Kata Nabi, liyahnikal ilmu ya Ubay. Selamat ilmu yang sudah kamu dapat wahai Ubay.
dadanya Nabi dan dadanya Ubay bin Ka'ab. Bayangkan ya, Ubay kok nggak milih ayat jihad, nggak milih ayat sholat, tapi milihnya ayat apa? Ayat kursi. Berkaitan dengan apa? Tauhid. Nah, di ayat kursi itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau menyebutkan sifat-sifat Allah yang maha agung yang harus ada pada pencipta. Kalau ngaku pencipta, ngaku Tuhan, ngaku harus disembah, nah harus memiliki sifat ini. Kalau enggak bisa dikatakan pencipta. Nah, di ayat kursi ada berapa? Bapak Ibu hafal ayat kursi? Coba dietan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Berapa sifat barusan? Jadi etang usah dihabikan miwarangnya tang. Berapa, Bu? Ada berapa? Ayat kursi kan hafal. Nah, di dalam ayat kursi ini ada 10 sifat Allah. Ada 10 sifat Allah. Kata Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Yang pertama al-hayyu. Allah itu maha hidup, enggak pernah mati dan tidak diawali dengan ketiadaan kematian. Allah akan hidup selamanya dan tidak ada diawali dengan ketiadaan. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Sekarang Ibu, kita kalau lagi ada masalah, kenapa minta tolongnya kepada yang bisa mati? Kenapa minta tolongnya enggak kepada yang tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan al-hayyu. Allah ada terus. Kata Allah yang kedua sifatnya al-qayyum. Qayyum itu apa? Qayyum itu berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluk. Yang butuh itu siapa? Makhluk butuh kepada Allah. Allah tidak butuh makhluk. Kata Allah dalam hadis qudsi, wahai hamba, seandainya kalian jin dan manusia berkumpul, seandainya semuanya jadi orang bertakwa dan beramal dengan ketakwaan itu, kata Allah, ma'azada dzalika fi mulki syai'a, enggak nambah kekuasaan aku. Allah enggak butuh. Allah tidak butuh. Allah al-qayyum. Yang butuh itu kita membutuhkan Allah. Sejauh-jauhnya manusia dari Allah, mereka pasti suatu saat akan merasakan butuh kepada Allah. Fir'aun itu waktu ditenggelamkan di lautan, berdoa enggak? Berdoa. Fir'aun berdoa. Kata Fir'aun, amantu, aku beriman, tidak ada Tuhan illalladzi amanat bihi Bani Israil, kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israil. Ini siapa? Fir'aun. Manusia sejahat manusia. Coba manusia yang gak pernah ke masjid, benci sama pengajian, kalau meninggal pengennya disolatkan di mana? Di masjid. Pengennya dibacain apa? Quran? Enggak, Quran. Ya. Punten dia putra abi pupus preman, kayak nama dibacakan nanti komik. Enggak ada. Semuanya takut kalau udah meninggal. Ya, sejauh-jauhnya seseorang dari Allah Subhanahu wa taala pasti kembali kepada Allah, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan al-hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum. Nah, berarti kita Pak, ya, kita ini manusia harus bersandar kepada siapa? Kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita, manusia. Kata Imam Ibnu Qayyim, man ya'rifin nas la yashku ilaihim. Jika kenal manusia enggak akan banyak ngeluh sama manusia. Dan manusia mau dia sama siang solusi. Lihat, al-hayyu al-qayyum. Allah al-qayyum. Sejelek-jelek manusia itu. Saya pernah pulang umroh. Saya lupa kalau nggak salah mau ke Istanbul. Lagi di pesawat. Nah, ini banyak yang mau umroh kan, pesawat Emirates itu
suka nawarin wine, arak, kan ada di pesawatnya tuh. Wine, yang mau minuman apa, mau milih apa, orange juice, guava, wine, gitu. Wine, ada wine. Ini banyak orang-orang kaya yang habis umroh, wine satu, minum arak di pesawat. Ya kan kayak tadi umroh, nangis di payudara Ka'bah, nah minum arak, udah minum, merasa saya udah ibadah nih bersih, akhirnya dosa dia begitu. Terus dia minum arak, ya minum arak. Banyak itu saya lihat di depan saya gitu, lihat, ternyata balik itu mata saya. Gimana menghina Allah ini, baru ibadah terus tiba-tiba langsung begitu. Tiba-tiba pesawat pilotnya menyalakan lampu sabuk pengaman. Terus kata pilot, duduk karena sebentar lagi akan ada turbulensi panjang. Turbulensi itu. Yang tadi pada minum wine bilang apa? Astagfirullah, Allahu Akbar. Semuanya begitu. Kata saya, sadar. Ya. Manusia begitu, takut sama Allah. Semerasa sombong apapun seseorang, tetap aja takut sama Allah. Sesombong apapun orang itu, dia tetap takut pada Allah SWT. Langsung sadar, langsung istighfar, takbir, segala macam. Yang lain mah dari mulai naik pesawat sudah berdoa, baca Quran, nungguin pesawat. Ini baru istighfar setelah ada turbulensi. Nah, lihat, Allah Al-Hayyu pertama, yang kedua Al-Qayyum. Yang lain semua makhluk bersandar kepada Allah. Sekarang saya tanya, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi ini, bumi aja ya saya tanyanya. Ini sebenarnya langit bumi aja. Semua yang ada di bumi ini bertasbih nggak sama Allah? Nah, sekarang saya tanya, orang Kristen hari ini bertasbih, paus di Nukamarika Jakarta bertasbih enggak? Bertasbih enggak, Bu? Gimana? Tadi saya ulangi lagi, semua yang ada di bumi ini bertasbih enggak? Paus bertasbih enggak? Ya, gimana jawabannya, Bu? Pengecualian. Allah mengatakan wa ibni syai'in, dari segala sesuatu makhluk yang ada di bumi ini yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Allah. Berarti semua kata Allah. Itu kumahannya nu kafir. Nah, kata Allah dalam ayat wa zilaluhum, kalaupun tidak bertasbih badannya, bayangan-bayangan mereka bertasbih. Karena mereka tunduk, karena mereka makhluk. Yang membuat mereka tidak mau tunduk adalah apa? Diri mereka, hawa nafsu mereka, hati mereka, jiwa mereka yang menolak itu. Begitu. Jadi bayangan-bayangannya, tapi kita tidak mengerti tasbihnya mereka. Nah, jadi yang pertama Al-Hayyu, yang kedua Al-Qayyum, yang ketiga apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinatun dulu, sinat itu apa? Ngantuk. Allah itu tidak ngantuk. Yang keempat, tidak tidur. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya sifat ngantuk dan tidur. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu, kenapa Allah tidak punya sifat ngantuk dan tidur? Kenapa Allah tidak tidur? Nah, apa jawabnya? Ya, Allah kan bukan makhluk. Apa alasannya apa? Karena tidur itu adalah tanda lemah. Ya, sekarang yang tidur tuh kuat atau lemah? Lagi ngaji tidur kuat atau lemah? Lemah. Kenapa orang tidur? Ngantuk. Kenapa ngantuk? Capek. Berarti lemah. Kenapa tidur? Biar tenaganya ngumpul lagi. Berarti lemah. Dan Allah tidak pantas begitu. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Musa, Allah itu tidak pernah tidur dan mustahil Allah itu tidur. Kalau sekarang ada yang disembah selain Allah, kuburan, patung, pohon apa, atau pejabat, ya, pimpinan disembah. Coba orang yang nyembah bos, nyembah pimpinan, tiba-tiba lagi butuh datang ke rumahnya, badai ke pimpinan,
nuju kulem enjing we. Masa nyembah? Jangan disembah. Yang disembah itu yang tidak pernah tidur. Pernah nggak berdoa sama Allah? Dikasih batas waktu, nggak boleh jam segini mah istirahat. Enggak, Allah kapanpun mendengar, melihat, ya, menerima segala permintaan hamba. Ini penting ilmu tauhid. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, tidak pernah sinatun, ngantuk, wala naum, tidak pernah tidur. Kemudian kata Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah. Kalau dari apa yang kita miliki diambil oleh Allah, harus terima milik Allah. Dan kalau dunia alam semesta ini milik Allah, mintanya sama siapa? Sama pemilik atau sama bukan pemilik? Sama pemilik, mintanya sama Allah. Jangan sering ngadu sama manusia. Manusia mah nggak bisa ngasih solusi. Manusia malah lupa kalau kita berbuat salah, kebaikan kita bakal dilupakan, betul nggak? Mengadu itu sama Allah, laporan sama Allah. Karena Allah pemilik lahu ma fis samawati wa fil ardh, pemilik langit dan bumi. Pemilik langit dan bumi, bukan developer, bukan perusahaan, bukan pejabat, pemerintah, bukan, Allah memilikinya. Kita nggak usah khawatir. Manusia yang kenal Allah itu hidupnya tenang. Dia nggak pernah khawatir, nggak pernah cemas, tenang hidupnya. Dan lihat kata Imam Taimiyah ini, ada manusia-manusia yang meninggal dari bumi ini dan kasihan tidak merasakan nikmat paling besar. Apa nikmat paling besar? Punya mobil mewah, rumah mewah, jalan-jalan ke Italia, ke Paris, atau apa paling mewah? Kata Imam Taimiyah, yang paling nikmat paling besar yang ada di bumi ini, yang orang banyak yang tidak merasakannya, yaitu adalah nikmat mengenal Allah. Orang kalau mengenal Allah hatinya tenang, ya, tidak pernah berantem dalam urusan dunia, hatinya banyak ke langit. Di badan kita ini, Bapak Ibu, saya mau tanya, di badan kita ini ada dua makhluk, yaitu badan, tubuh kita. Ini penduduk mana tubuh kita? Penduduk bumi. Dan satu lagi apa di badan kita? Ruh itu penduduk mana? Langit, diciptakannya dari langit, digabungkan sama Allah, disuruh tinggal di bumi. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita untuk selalu ingat ke langit, maka ruhnya disimpan di situ untuk selalu ingat ke atas, karena ruhnya pengennya ke atas. Kalau badan kita sering malas, sering tidur, sering banyak kenyang, banyak ngomong, banyak bicara, banyak pergaulan yang tidak jelas, dan malas beribadah, maka ruh yang harusnya di penjara, makanya jarang ingat Allah. Jarang ingat Allah. Di badan kita ini ada ruh. Ruh ini harus sering interaksi ke atas, ingat Allah, rindu bertemu dengan Allah. Kalau dikasih musibah dia bersabar, kalau dikasih nikmat dia bersyukur. Nah, ini penting memahami yang ada di dalam diri kita. Hidup ini bukan asal-asal hidup itu, karena kita akan ditanya di hari kiamat nanti. Akan ditanya. Nah, Allah pemilik langit dan bumi, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemudian berikutnya apa? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ini yang keberapa sifatnya? 5. Yang kelima, betul kelima? Al-Hayyu Al-Qayyum, sinatun naum, lahu ma fis samawati wa fil ardh. Keenam sekarang. Tadi kan ngantuk, tidur dipisahkan. Sekarang yang keenam, betul? Kok masih ada yang bingung ibu-ibu? Ya, nomor 6. Yang bingung lihat temennya yang gak bingung. Ya. Dilihat aja wajahnya, sudah, nanti gak bingung. Keenam, kata Allah, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Yang memiliki wewenang untuk jadi Tuhan itu harus bisa ngasih syafaat. Siapa yang bisa ngasih syafaat di alam semesta ini? Hanya Allah. Gak bisa ngasih syafaat yang lain. Dan syafaat itu nanti akan datang dari Allah,
dan Allah memberikan kepada para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Tapi ada syaratnya, syafaat itu akan diberikan kepada orang yang Allah izinkan, dan yang Allah izinkan tadi boleh ngasih kepada orang-orang yang Allah izinkan lagi. Coba, Nabi Ibrahim bisa nggak ngasih syafaat ke bapaknya yang kafir? Nggak bisa, karena nggak diizinkan untuk menerima syafaat. Yang ketiga, waktu ngasih syafaatnya juga Allah yang menentukan. Di hari kiamat itu Bapak Ibu, punten. Di hari kiamat ya, kita ini di hari kiamat butuh sekali pertolongan. Syafaat itu pertolongan. Dan jaminan kita cuma amal. Amal kita itu paling takut diapain? Dikurangi. Gimana cara ngurangin amal kita? Kalau ada yang menuntut kita karena kita berbuat dolim. Makanya di Al-Quran surat Abasa Allah mengatakan, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Nanti manusia akan lari dari saudaranya, dari pasangan hidupnya, dari anaknya, nggak mau ketemu, pada kabur. Kenapa pada kabur? Kenapa pada kabur? Karena takut mereka ini menuntut kita. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, siapa manusia di bumi ini yang hidup yang bersama kita, yang paling dominan kita dolimi, yang paling sering kita dolimi siapa? Mereka yang sering berinteraksi sama kita. Siapa yang paling sering berinteraksi? Keluarga. Nanti istrinya ingat, suami saya dulu pernah 2 tahun dolim ke saya, dicari itu. Anak juga begitu, bapak juga begitu. Makanya pada takut, nggak mau ketemu. Nah, ini yang keenam. Kemudian, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Kemudian, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha tahu. Ini nomor 7. Allah tahu. Yang ketujuh adalah sifat Allah mengetahui segala sesuatu yang lalu, yang akan datang, semuanya Allah tahu. Yang sedang terjadi, ada semut hitam di hutan yang gelap, di malam hari, di atas batu yang hitam, Allah tahu. Allah tahu apapun yang terjadi di alam semesta ini. Kemudian yang berikutnya tadi apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi ilmihi illa bima syaa. Ini kenapa? Kehendak Allah. Semua yang ada di alam semesta ini atas kehendak Allah. Bapak Ibu, ya, coba di dunia sekarang ada saudara kita di Palestina sedang terkena musibah. Kehendak siapa itu? Kehendak Allah. Dengan hikmah yang luas, yang luar biasa. Semua yang terjadi di bumi ini atas kehendak Allah. Ada kehendak Allah yang baik, ada kehendak Allah secara kauniyah, penciptaan harus Allah tetapkan. Iblis itu mati itu enak atau enggak? Kalau ada mati itu pada seneng enggak? Bapak Ibu, maka kabar bumi kurang syukuran Bapak Abi membungkus. Nggak mungkin, ya meninggal itu menyedihkan, tapi harus ada. Ini kehendak Allah secara kauniyah penciptaan harus ada, ditetapkan oleh Allah SWT. Sakit, adanya iblis, kunamnya Allah menciptakan iblis. Pami daya iblis mampu al-amal ya mual sakil bangunanana. Al-amal bisa jadi istiqlal. Donatur tunggu mina aragung infaknya mau 100.000 mual. Jadi ini ada hikmah. Nah ini berikutnya kata Allah, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Sifat Allah yang berikutnya, Allah memiliki kursinya Allah yang ada di langit yang maha luas. Yang bumi itu kalau dilemparkan di tengah kalau dilemparkan di tengah-tengahnya, bumi itu seperti koin di tengah gurun padang pasir yang luas. Kemudian setelah itu terakhir, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sifat Allah yang ke-10, Allah tidak berat mengurusi langit dan bumi.
tidak beban dan tidak susah mengurusi langit dan bumi. Jadi kita mintanya sama Allah, mengetahui tentang Allah, sifat Allah, nama Allah itu menenangkan hati. Dan kita menjadi semangat dalam beribadah. Naik mobil, naik motor, di jalan, di rumah, ingatnya Allah. Kalau marah istighfar. Kalau lagi berdiam dia ingat Allah, berbanyak istighfar. Dia banyak berpikir. Nah, si ruh yang ada di badan kita ini dia bisa terpenjara kalau kita kenapa? Kalau kita banyak tidur, banyak makan, banyak bicara, sama banyak pergaulan yang tidak bermanfaat. Akhirnya badannya jadi lemah untuk beribadah. Kalau makan mah, wah disiplin bisa. Belum sarapan jam 9 udah marah-marah. Itu jam sarapan. Tapi itu sholat duha kan biasa ya. Nah, kita ini Bapak Ibu, kita disuruh mengambil dari dunia apa yang dibutuhkan saja. Tidak boleh berlebihan. Apalagi di zaman sekarang ya, pergaulan-pergaulan yang ada banyak yang tidak berguna. Sering-seringlah di rumah. Sering di rumah. Kecuali urusan dakwah, urusan sosial, urusan kebaikan keluar. Bukan itu di rumah. Urusan tugas ya bekerja di luar. Tapi itu ke rumah lagi. Tidak banyak ngumpul-ngumpul. Ibu-ibu kan suka ada tuh ngumpul-ngumpul. Wah, tiap hari ngumpul-ngumpul. Keluar dari masjid di jalan teh bisa ngumpul seberapa kali gitu. Udah pulang aja ke rumah. Kalau ngumpul nanti ujung-ujungnya kalau ngobrol ya dikurangi, bukan ditiadakan, dikurangi. Nah, dikurangi. Saya sudah beberapa tahun ya, mungkin dari COVID, saya membiasakan kalau habis ngisi, ngajar atau apa keluar langsung ke rumah, diam di rumah. Kalau nanya, saya punya teman-teman dekat yang suka ngumpul, nggak punya saya. Ya, karena kalau ngumpul ujung-ujungnya kemana-mana. Nah gitu ya. Dan manusia itu kalau badannya sudah error, sudah lemah untuk beribadah, dia tidak nikmat lagi untuk melakukan kebaikan. Kalau diajak lari pagi sampai ke mana tuh, ke atas gitu, sampai ke Lembang kuat, tapi kalau ke masjid nggak kuat, badannya letoy kalau ke masjid. Ya nggak bisa bergerak. Nah ini hikmah-hikmah yang bisa diambil dari Al-Quran. Jadi hari ini terkait ulumul Quran yang kita dapat tentang turunnya Al-Quran dan tentang asbabun nuzul. Berarti penting suatu hari nanti belajar asbabun nuzul. Sebab turun Al-Quran itu apa aja. Ada di kisah Al-Quran itu ada apa aja. Biar kita tahu ini maksud ayatnya apa. Karena kalau baca terjemah aja bisa salah arti. Ya bisa salah makna. Maksudnya begini padahal maksud kita begini padahal maknanya bukan itu. Nah jadi kita harus banyak mempelajari ilmu Al-Quran. Kemudian setelah itu kita ngambil faedah dari apa? Sayyidul ayat atau ayat yang paling agung, itu ayat kursi. Dan kalau ayat surat yang induknya merupakan surat apa tadi? Al-Fatihah. Kalau hadisnya apa tadi? Hadis Jibril. Alhamdulillah. Tapi mungkin itu yang bisa dibahas di hari ini. Ya karena hari ini tidak jadi ujian. Ya, mungkin pekan depan. Enggak ya. Pekan depan masuk hadis berapa tuh berarti? 17. Wah udah ke setengahnya tuh. Ya masya Allah kita ngebut ya. Yang rajin. Mudah-mudahan tahun depan hataman. Kalau hatam yang hadir terus-terusan saya kasih sanad, insya Allah. Ya, saya ada sanad yang nyambung ke Imam Nawawi langsung. Ya, Imam Nawawi. Insya Allah kita bacakan sanad. Baik, kalau ada pertanyaan makasih. Alhamdulillah, di acara sudah terlalui. Maka para jamaah dan yang bertanya di dalam materi maupun di luar materi, untuk dibatasi ya 3 pertanyaan aja, karena Ustadz itu dari subuh
dari masjid ke masjid terakhir di sini di alamat. Mana tiga pertanyaan? Sampai jam 10 juga nggak apa-apa, Pak. Mangga Bapak Ibu. Mangga Ibu Joy AM. Izin bertanya Ustaz, insya Allah besok itu kan mau diganti amalan apa yang paling baik kita lakukan ketika mau diganti. Terus apa namanya, takutnya gini karena misalkan kita melakukan misalkan tasbih akbar atau apa itu, ada yang memang berpendapat bahwa itu adalah Rasul juga tidak melakukan, sahabat Rasul juga tidak gitu. Nah, untuk biar kita amalan kita itu tepat gitu, baik. Ada 3 perkara. Apabila di hari Maulid menjadikan sebagai hari raya, kayak Lebaran, Idul Fitri, Adha, makanannya khusus, pakaiannya pakaian baru, merayakan dengan amalan khusus, maka ini bid'ah. Tidak ada contoh. Yang kedua, apabila di hari itu besok kita gunakan untuk membaca, mempelajari sirah Nabi, ini bagus. Tidak ada kaitannya dengan perayaan. Ya, bahkan banyak para masyayikh para syekh-syekh, para ulama di hari-hari seperti ini membahas Syama'il Muhammadiyah, tentang sirah Nabi, begitu. Dipelajari, bagus. Yang ketiga, sama sekali melarang, ini tidak dibenarkan. Melarang baca, maksudnya baca, nggak boleh baca sirah juga. Loh, kenapa dilarang baca sirah? Kan tidak merayakan. Jadi itu tentang keadaan umat Islam hari ini. Jadi ada yang melarang secara mutlak, total, nggak boleh baca apa aja, nggak boleh. Nah, ini tidak dibenarkan. Baca apa aja nggak boleh, tidak dibenarkan. Karena baca sirah apapun boleh di kapanpun. Ya, termasuk apalagi di momen seperti ini. Kemudian yang kedua, hanya untuk belajar misalnya tadi tentang sirah Nabi, mengingat tentang Nabi, ini dibolehkan karena tidak ada kaitan perayaan. Yang ketiga, kalau menjadikan itu sebagai hari raya, nah ini yang tidak boleh karena tidak ada contohnya. Terus apa dong doa? Atau nggak ada doa khusus apa? Ya, karena kita disuruh bersolawat kepada Nabi kapanpun, ya, dan mendapatkan pahala balasan langsung. Jadi kapanpun kita berbanyak sholawat. Jangan ingat Nabi itu pas Maulid doang, habis itu mau udah lupa. Gak pernah menjalankan sunnahnya, kemudian gak pernah mempelajari hadis-hadisnya, begitu. Ya, ini tidak dibenarkan ini. Sama kayak orang ke masjid sholat atau sholat berjamaah cuma pas Idul Fitri, ada atau Idul Fitri ada tuh ayat sholat berjamaah. Kamana jalan kita gitu. Nah, ini menunjukkan perkara yang tidak dibenarkan. Begitu ya hukum berkaitan dengan Maulid. Mangga yang lainnya. Ada yang lain? Silakan. Ayo misalnya semangat Sampai jam 10. Sampai jam 10 tuh Ustaz tuh. Sebagai Ustaz yang tiap para jamaah lalu. Ayah, Mama. Mungkin Ustaz saya iman di tiap juga Ustaz Habutan izin Ustaz mohon minta suplemen kalau hasil suplemen nutrisi ataupun apa Ustaz untuk para jamaah di khususnya di RT 06 intinya di RT 06 masih lama ada di RT 06. Kalau tidak salah ini waktu kurban itu ada 140 apa 160 kakak, ada 160 kakak. Tapi setiap Jumat ujung-ujung 160 Ustaz. Sholat berjamaah misalnya komodai Ustaz. Jadi kedah kumaha gitu Ustaz, cara kita untuk mengajar
apa keutamaan untuk mengakurkan masjid, bagaimana pentingnya itu mengurus masjid, mengurus rumah Allah, baik itu kebersihannya, baik itu memakmurkan yang lainnya, ataupun cara bagaimana menghidupkan masjid ini. Mungkin itu Ustaz, atau non Ustaz. Baik. Terkait dengan masyarakat muslim, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan begini, hidup kita ini, kehidupan manusia ini perang terus antara hak dan batil dari semenjak Nabi Adam turun ke bumi. Bahkan dari semenjak Nabi Adam diciptakan, syaitan itu sudah berikrar di hadapan Allah, aku akan menggoda, menyesatkan manusia sampai kapanpun. Aku akan datangi dari kiri, kanan, depan, belakang. Itu kata iblis. Jadi hidup ini akan terus, perang ini akan terus ada sampai kita menang atau kalah, berada di pasukan malaikat atau di pasukan setan. Sekarang ini sholat, misalnya ibu-ibu sholat, dalam sholat sering nggak pikiran keluar masuk lagi gitu, baru Allahu Akbar, ayo bubur kacang, baru takbir, astagfirullah, langsung baca Al-Fatihah, lagi ruku keluar lagi, tidak, tadi sendal balik mana? Wah, setan pun nembakin kita terus. Nah, Allah kasih senjata kepada kita. Senjatanya ada malaikat, ada fitrah dalam diri kita, dan ada ilmu. Itu yang harus kita gunakan. Maka Imam Ibnu Qayyim bilang, Anda sebagai manusia, tegaskan diri Anda masuk pasukan mana. Kalau masuk pasukan siapa? Setan, dia akan bersama setan, tidak bisa ditolong oleh malaikat. Kalau masuk pasukan malaikat, malaikat akan habis-habisan menolong kita. Kalau masuk pasukan setan, subuh Allahu Akbar, sama setan teh urang mah besti, ayo tidur deui. Gitu lah, tidur lagi. Kita besti lagi setan. Kalau bestinya malaikat, langsung bangun. Nah, ayo salat urang ka masjid cek malaikat. Gitu. Jadi ini hidup ini perang terus. Nah, begitu juga di masyarakat dakwah begini ini perang terus. Setan pun nggak suka kita ngumpul haji ini. Makanya ada banyak di antara bapak sini dibikin ngantuk, dibikin pikiran kemana-mana, itu setan lagi kerja itu Pak, lagi kerja. Nah, kitanya harus kuat, kita harus lawan. Karena ini tidak berhenti sampai kita meninggal, tidak akan berhenti. Nah, maka dakwah, menyampaikan kebenaran, kebaikan, gak usah bosan, terus sampaikan. Karena setan juga gak berhenti menyampaikan kesesatan kepada manusia sampai kapanpun, terus begitu. Jadi pertegas kita ada di mana. Kalau kita bersama para malaikat, kan ada ya, ini puntennya, ada manusia yang kalau baca Quran tuh 5 juz, 10 juz sekali duduk tuh biasa aja gitu, nggak berat, betul nggak? Ada yang baca baru juga 3 baris, tunggunya langsung tidur gitu. Baca Al-Quran berat bisa atau mulut baca lisannya satu halaman teh, wah jika lari kampung cukup baca tadi, jika lari ke mana gitu berat bisa. Mulutnya ini susah sekali. Tapi kalau ada telepon, ngobrol sejam bisa tuh. Pesan ngaji berat. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, perjelas Anda mau sama siapa. Kalau sama malaikat ditolong kayak gitu, dibantu. Sholat nikmat, zikir nikmat gitu. Nggak akan banyak bunda. Kalau sama setan, ya itu gitu. Kata Nabi, orang yang tidur ketika azan itu dia lagi dikencingi oleh siapa? Setan. Setan itu sopan ngompol ke orang. Itu dijadiin teman. Nah, jadi dakwah ini terus aja sembari. Gimana biar masjid ini makmur? Ini tugas bersama. Kita harus bergerak, menyampaikan dakwah, ngajakin orang.
karena kemungkaran juga terus-terusan. Coba lihat anak-anak muda sekarang, Bapak Ibu kamari misalnya bangun minggu, ayeuna tuh lihat tuh pas kalau azan maghrib di kota, di kafe-kafe banyak anak muda yang nggak sholat. Mana bapaknya itu teh? Bapak nama berenang pengurus masjid itu teh, berenang menuju rapat di masjid bapak teh. Mereka nggak pada sholat. Nah kita harus gencar terus dakwah, terus nyebarin. Kenapa? Karena ini akan terus ada perang ini. Sampai bahkan perang fisik juga akan terus ada sampai nanti turun Nabi Isa, muncul Imam Mahdi, muncul Dajjal. Ini akan terjadi terus sampai hari kiamat. Jadi kita harus kuat, harus jadi pejuang, harus jadi manusia yang kuat. Lawan terus, dakwah sebarkan, ajakin orang-orang dengan segala cara, dengan segala cara. Cobi ayeuna ngomong al-amal kieu. RW berapa tadi? RT 6. Warga Cipicung RT 6. Apabila setiap hari baca Al-Quran di Pasian Artos salembar 10.000, salembar Quran 10.000. Narawas mah? Narawas langsung. Pokoknya mah tiap maghrib ke Al-Amal, Artosnya digentosan di Al-Amal. Nu penting mah aya rekamanana. Wah, langsung narawas mah. Karena manusia mah ya mikirnya pengen pahala yang cepat. Ya. Kata Allah, "Khuliqal insanu min ajal." Manusia itu diciptakan punya sifat tergesa-gesa. Kayaknya yang sekarang aja deh. Begitu. Kalau ya itulah dakwah begitu. Terus aja dakwah. Orang mau nerima tidak nerima nggak apa-apa. Dakwah terus dengan berbagai cara. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Yang memberikan hidayah, taufik itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita, ya Allah, semoga saudara-saudara kami, tetangga kami, semuanya kami ini jadi taat. Kan kalau satu desa taat semuanya kepada Allah, kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar dilaksanakan, rajin baca Quran, rajin pada ngaji, akhlaknya bagus-bagus, enak gak sih gitu? Enak. Hidup tuh enak sekali. Sekarang kan, aduh luar biasa. Makanya di zaman fitnah itu kata Imam Zahabi banyak di rumah aja deh, karena di luar tuh ngeri. Ya, banyak ujian-ujian yang mengerikan. Nah itu ya pesan dari saya, semangat terus dakwah itu sampai meninggal, sampai kita meninggal. Capek Ustaz. Kalau istirahat kayak di surga. Sekarang ini memang letih begini, capek. Nah, yang mau masalah lagi yang enak terus kan. Tapi kita kan nggak boleh gitu. Harus memilih jalan yang bisa menyelamatkan kita, walaupun melelahkan. Yang kita harus dilawan, ya harus dilawan. Tadi siang tuh saya ngajar di Terus angkatan di Al-Huda ngajar tahfidz. Jadi saya subuh di Terus angkatan terus ke Gerlong isi, terus ke balik lagi ke Katamso ngajar. Kalau subuh kajian. Di jalan tuh saya muntah, nggak enak badan. Kayaknya kemarin kecapean, belum istirahat. Saya baru tidur jam berapa tuh. Terus sebelum subuh sudah berangkat. Semuntah saya istirahat dulu, terus WA istri. Bunda tolong kirimin obat yang ada di rumah, saya punya obat, memang lagi minum obat, dikirim pakai gosen. Semua yang di rumah bilang apa? Pulang istirahat. Gitu. Dan saya enggak, masih ada tugas. Dia lanjutin, capek. Cuma kalau nggak dipaksa, ya kita nggak memaksakan diri untuk mengejar amal-amal seperti ini, kita nggak punya bekal nanti di hari kiamat. Kalau sering mengeluh, sering istirahat, kalah dengan perkara-perkara, saya suka sedih lihat murid. Ustaz saya nggak ngaji, kenapa teman ngajak makan? Teman ngajak, ajakan ngaji temennya di masjid gaya makan. Nah ini tuh harus dilatih dan harus dipaksa sampai keluarga kita paham.
Saya dididik begitu oleh orang tua. Saya pernah nurunin bapak ibu saya setelah keluar tol Buah Batu, karena saya mengisi pengajian. Saya mau ke kanan, ini ibu mau ke kiri. Ibu saya nanya, ada jadwal ya? Iya. Kalau pulang dulu keburu nggak? Nggak keburu. Kata ibu saya, udah mama turun di sini naik taksi, kamu sana dakwah. Gitu. Berani kan nurunin bapak ibu di tengah jalan? Mobilnya saya bawa, udah bawa aja mobil. Gitu. Nah ini harus dipaksa, karena lelah, capek kok. Ya memang hidup ini capek. Karena kita istirahat ya nanti aja. Istirahat di hari kiamat. Kita terus berdakwah, membina pemuda-pemuda, membina masyarakat, sehingga kalau kita meninggal ada tuh bekas-bekas amal kita, kata Allah, dan kami akan balas amal mereka wa atharohum, dan apa bekas-bekas amal mereka. Oh di sini ada kebaikan pernah ada kebaikan, nanti bisa ngalir terus ke kuburan kita terang luas. Kok ini terang ya? Oh dulu saya pernah membangun kebaikan di sini di situ. Oleh Allah diganti. Gitu. Jadi semangat terus, ya semangat. Pokoknya ini jangan pernah gini bu, kata Allah wa fawqa kulli ilmin alim, di atas orang berilmu ada lagi yang berilmu. Kalau kita tadi saya cerita tentang saya kalau cerita tentang guru saya lebih ngeri banget. Saya pernah mengundang guru saya, udah meninggal ustaznya. Guru saya, istrinya itu saya manggilnya Teteh karena umurnya dekat sama saya. Datang ke Bandung, saya undang kajian kayak gini. Saya tanya tuh hari Minggu pagi-pagi, Teteh mana Ustaz? Kata saya gitu. Teteh makan ayah acara, naon? Walimah saha? Kan putra Abi nikah, itu anak pertama musuh kan nikah. Ayo nanti walimah kedua di keluarga istri. Terus saya kesini, kata saya itu walimah anak Ustaz. Terus Ustaznya kesini, iya nggak apa-apa bagi-bagi tugas sama istri. Itu dia lagi walimah anaknya. Dia tinggalkan walimah, dia bilang ke istri, kamu yang walimah, saya dakwah. Gitu. Ini kata saya ngeri banget. Saya bilang, udah walimah udah sama istri Ustaz, udah saya kesini dakwah. Kan itu anak Ustaz, ya udah walimah, kan akadnya udah beres, nikah pertama udah minggu lalu, kata ini mau walimah kedua sama istri juga cukup. Mau ada yang berani gitu? Nggak akan berani. Ya, ditinggalin coba itu. Walimah itu apa namanya? Pesta nikahnya ditinggalin coba, atau bisa salaman mana bapak menuju dakwah sama gitu. Waduh, kata saya ini gak ada apa-apanya saya melihat guru begini. Nah jadi banyak orang-orang yang berjuang di zaman dahulu juga begitu, ngeri-ngeri mereka. Baik, itu aja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Yang datang dari Allah SWT, yang salah datang dari saya. Dan saya berdoa semoga kita semua diampuni oleh Allah SWT, keluar dari masjid ini dalam keadaan diberkahi, diberikan rahmat, dan dihapuskan segala dosa, dimudahkan segala urusan, dan disehatkan segala penyakit yang menimpa kita. Demikian yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.